Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Mari sama-sama siapkan hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu dalam doa. Sebab Kau baik, terima kasih. Kau sangat baik, teramat baik dalam setiap kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami menikmati kemurahan anugerah yang Tuhan percayakan. Inilah kami dengan pujian kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Mari bawa hatimu menyembah hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, bersyukurlah di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, amin, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, segenap hati kami mengucap syukur sebab Kau baik dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang dahsyat luar biasa. Mari membawa hati menghampiri Tuhan dengan hati bersyukur. Amat baik Tuhan. Kami nikmati Kau Tuhan, bersyukur. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, amin.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari tempatmu Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Dalam segala kondisi keadaanmu, sembah Yesus. Aku ada hari ini, Kau baik Tuhanku, teramat baik. Kami lewati bersama Tuhan. Kami jalani bersamamu Tuhan. Syada bakara laba yara laba. Haleluya. Kau teramat baik. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu bagiku. Ya Tuhan, glory, glory Yesus. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan, menuntun langkah kami. Glory bagi Raja yang mulia. Hati kami bersyukur bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, kami melewati. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tetap percaya bersama Yesus Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam suatu semangat sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai memegang tangan guys, Bapak Ibu dimanapun berada. Berharaplah terus pada Yesus, terhubunglah dengan Yesus terus, Connected in Jesus. Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Yesus, kita nothing. Tapi dengan Yesus, kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Melekat dengan Yesus, kita akan berbuah banyak. Berkat, berkat kesehatan. Berkat bukan hanya soal materi, tapi berkat kehidupan kita, punya keluarga yang bahagia, anak-anak, orang tua, apapun itu berkat dari Tuhan, kita harus syukuri, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi apapun, engkau tetap mengucap syukur. Kalau dalam kondisi diberkati, mengucap syukur. Dalam kondisi miskin, susah pun tetap mengucap syukur. Karena semua ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari juga bagi guys, Bapak Ibu yang mau minta didoakan, bisa ketik di kolom chat pokok-pokok doamu. Dan juga yang lain juga ingin menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, silahkan ketik juga di kolom chat untuk kita saling membagi berkat, membagi sukacita, saling menguatkan dalam ibadah kita di hari ini. Dan kita adalah merupakan kelompok sel kecil di mana kita saling bisa sharing di media sosial, live streaming di akun-akun medsos kami. Puji Tuhan, mari kita share pokok-pokok doa kita dan juga kesaksian-kesaksian kita berkati orang lain, menguatkan orang lain bahwa ada Tuhan yang menolong kita, ada tangan Tuhan yang telah melepaskan aku dari beban-bebanku, ada tangan Tuhan yang telah memulihkan keluargaku. Mari kita saksikan sama-sama di kolom-kolom chat masing-masing akun media sosial. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu. Kembali kami hari ini, saat ini datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan kata-kata-Mu, firman-Mu, untuk memberikan kami kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, dan ajar kami terus untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus.
terus pakai bibir mulut hambamu ini. Hambamu terbatas, engkau yang tidak terbatas. Biarlah rohmu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hambamu ini, sembunyikan hambamu di belakang kayu salibmu. Biarlah engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sukacita bisa kembali menyapa Bapak Ibu guys dimanapun berada. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di kitab Injil. Tapi tema khotbah saya malam hari ini saat ini yaitu belajar membereskan dampak, bukan cuma ego kita. Jadi bukan sekedar kata maaf, tapi kita belajar membereskan kata kita, belajar membereskan dampak, bukan cuma ego. Mari kita buka Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Mari kita buka Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8, sama-sama kita baca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya, luar biasa ini. Ini cerita tentang Sakeus. Waktu Yesus melihat dia di atas pohon ara, Yesus suruh turun dia, dan Yesus katakan Yesus akan menumpang di rumahnya. Pada saat itu semua orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi kaget. Kenapa Yesus mau menumpang di rumah pemungut cukai yang dianggap najis, yang dianggap mereka adalah antek-antek bangsa Romawi yang memeras bangsa Israel waktu itu, bangsa Yahudi waktu itu, di mana mereka melakukan korupsi sistematik demi memeras bangsanya sendiri. Itu paling dianggap berdosa, paling dianggap pengkhianat bangsa waktu itu, para pemungut cukai oleh bangsa Yahudi waktu itu. Nah, kisah dari Sakeus ini adalah salah satu contoh pertobatan yang paling legendaris di Alkitab. Sakeus bukanlah orang miskin atau yang tertindas. Dia adalah seorang pemungut cukai, saya katakan tadi. Ketika Yesus memanggilnya dan menginap di rumahnya waktu itu, hati Sakeus hancur oleh kasih karunia Tuhan. Namun perhatikan baik-baik, Sakeus tidak pernah terekam mengucapkan kata maaf secara harfiah. Apalagi dia menangis dan berkata, Tuhan, maafkan aku telah berdosa kepada orang-orang ini. Enggak, Sakeus meresponnya dengan tindakan restitusi atau ganti rugi. Dia bilang, kata-kata di sini, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari mereka, akan kuberikan 4 kali lipat, dan setengahnya hartaku akan kuberikan kepada mereka. Menurut hukum Taurat, Keluaran 22 ayat 1, seorang pencuri harus mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dicurinya. Sakeus melakukan tepat seperti yang disampaikan dalam hukum Taurat, dengan sukarela yang lakukan. Dia memahami bahwa pertobatan yang sejati dalam bahasa Yunani metanoia, yang berarti perubahan pikiran, harus selalu diikuti dengan perubahan arah dan tindakan. Dia tidak hanya membersihkan nama baiknya di depan Yesus dan membereskan penderitaan ekonomi para korbannya. Dia benar-benar berbalik, metanoia, bertobat, berubah pemikirannya, diikuti dengan perubahan arah dan tindakan hidupnya, pola hidupnya. Sejak kecil kita diajarkan untuk apa? Bahwa maaf itu adalah kata ajaib. Maaf itu adalah kata ajaib. Kalau kita memukul teman, orang tua menyuruh kita bilang, minta maaf. Lalu masalah selesai dan kita disuruh bersalaman. Sayangnya mentalitas kata ajaib ini terbawa sampai kita dewasa. Bagi anak muda, menggunakan kata maaf sebagai tameng ego atau tombol escape. Ya ampun, kan aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih marah-marah lagi? Dan bahas masa lalu terus yang terjadi. Maaf deh kalau perkataanku bikin kamu baper, bawa perasaan. Semua zaman sekarang minta maaf itu hal yang gampang. Kita minta maaf bukan karena kita peduli pada hati teman atau pasangan yang terluka, tapi karena kita tidak tahan dengan suasana canggung, atau karena kita mau untuk mereka cepat diam. Ini adalah manipulasi.
lagi memanipulasi. Kita gampang dengan mengucapkan kata maaf biar suasana netral lagi, biar aman, tuntas kalau kita minta maaf. Padahal kita sudah menyakiti orang lain dari perkataan kita, dari tindakan kita. Mari malam hari ini kita semua ubah pola pikir kita, ubah perilaku kita. Kita makin serupa dengan Kristus. Kita harus, jangan kita cepat berkata-kata, tapi cepat mendengar, lambat berkata-kata. Harus saling semua apa yang harus ceritakan atau sampaikan. Begitu banyak di media sosial sekarang ini orang cepat komentari. Siapa paling cepat dia dianggap paling pintar. Mengkomentari apa aja itu, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Bukan paling cepat untuk membuat suasana tenang atau damai, justru paling cepat beritakan hoax zaman sekarang. Guys, bayangkan kalau meminjam HP temanmu yang harganya puluhan juta ini, lalu karena kamu ceroboh, HP itu jatuh dan layarnya pecah berkeping-keping. Kamu memungut HP itu, mengembalikan ke temanmu dan berkata, maaf ya, aku gak sengaja. Lalu kamu berjalan pergi. Apakah temanmu akan lega? Tentu saja tidak, pasti dia akan maki-maki, dia akan marah besar. Dia mau bukan hanya maaf, berikan yang baru, ganti yang baru, yang sama persis. Anehnya dalam hubungan antar manusia kita sering melakukan hal yang sama. Kita menghancurkan kepercayaan orang lain, kita mengkhianati hati pacar kita, pasangan kita, kita memfitnah teman kita, lalu kita melempar kata maaf dan menuntut mereka untuk mengerti dan langsung bersikap normal saat itu juga. Guys, teman-teman, kita memecahkan piring tapi mengatakan maaf tidak membuat piring itu utuh kembali. Maaf adalah pintu masuk menuju pemulihan. Hari ini mari kita belajar bagaimana minta maaf secara elegan dan alkitabiah untuk menyelamatkan muka kita sendiri. Poin utama khotbah saya yaitu permintaan maaf yang sejati. Bagaimana cara mengubah kata maaf menjadi proses pemulihan yang berharga? Yang pertama, maaf yang tulus tidak mengenal kata tapi. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Musuh terbesar dari permintaan maaf yang tulus adalah kata tapi. Maaf ya, aku kemarin bentak kamu, tapi habisnya kamu duluan sih yang mancing-mancing emosiku. Maaf ya kamu tersinggung, tapi aku tuh orangnya emang belak-belakan. Tapi semua. Saat kita menyisipkan kata tapi, kita sebenarnya sedang membatalkan seluruh permintaan maaf kita. Kita sedang menyembunyikan pelanggaran kita di balik sebuah apa? Sebuah kesalahan kita. Kita sering memberitahu korban bahwa itu sebenarnya adalah salah mereka, bukan salah kita, bukan salah saya. Amsal mengatakan untuk bisa disayangi kembali harus mengakui kesalahan secara penuh. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini dalam Amsal 28 ayat 13 ini. Katakan aku minta maaf karena aku memang itu semua salah, dan aku tidak punya alasan untuk membenarkan tindakanku. Titik. Tidak ada kata tapi. Orang Indonesia ini banyakkan tapinya. Tapi karena merasa yang salah dia bukan saya. Itu. Saat ini kita tinggalkan karakter kita seperti itu. Tidak mau mengakui kesalahan kita, tapi kita tapi. Poin kedua, permintaan maaf tanpa perubahan adalah manipulasi. Permintaan maaf tanpa perubahan adalah manipulasi. Matius 3:8 kita buka. Matius 3:8. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis menolak membaptis orang-orang Farisi yang datang untuk ikut-ikutan ritual tanpa ada niat untuk berubah. Ini ia menuntut untuk buah, bukti nyata. Jangan cuma ikut-ikutan. Jika kita meminta maaf kepada pasangan kita, teman kita,
karena kita ketahuan selingkuh, karena kita ketahuan mencuri atau apapun itu, tapi kita masih menyimpan nomor orang ketiga yang dalam selingkuh atau masih merasa kepahitan, maka air mata kita saat minta maaf itu adalah manipulasi. Jika kita minta maaf karena datang terlambat saat rapat komsel, saat rapat pengerja gereja, saat rapat kantormu, tapi minggu depannya kita datang terlambat dengan alasan yang sama, maka kata maaf kita kehilangan harganya. Metanoia atau pertobatan berarti berbalik arah 180 derajat. Bukan 360 derajat kembali lagi semula. Kembali lagi seperti 180 derajat. Maaf yang sejati selalu didampingi oleh komitmen yang keras untuk mendisiplinkan diri kita. Jangan lagi mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama. Buktikan kata maafmu lewat perilakumu di hari-hari, perilakumu setiap hari. Jangan lagi engkau mengulangi kesalahan yang sama. Itu maaf. Jangan setiap hari, setiap apapun itu maaf, setiap hari maaf, dengan maaf. Jangan orang Indonesia banyak dengan toleransi dengan kata maaf. Tapi pada itu tidak mendidik. Kita harus didik. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan karena salah kita minta maaf dibenarkan. Ini yang banyak terjadi di kehidupan, apapun di kehidupan dunia ini. Banyak yang kompromi. Salah jadi benar, benar jadi salah dengan hanya kata maaf. Poin yang ketiga, beranilah memperbaiki atau membereskan dampaknya. Mari kita buka Filemon 1 ayat 18 sampai 19. Filemon 1 ayat 18 sampai 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Rasul Paulus memberikan contoh yang luar biasa saat dia menulis surat kepada Filemon untuk mendamaikannya dengan Onesimus, budak yang melarikan diri. Paulus tidak hanya menyuruh Onesimus minta maaf. Paulus bahkan menawarkan diri untuk membayar lunas kerugian yang dialami oleh Filemon akibat ulah Onesimus atau budak ini. Ialah restitusi. Seperti Sakeus tadi, yang mengembalikan uang korupsinya, permintaan maaf yang dewasa akan selalu diakhiri dengan pertanyaan, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini? Jika kita menyebarkan gosip palsu, hoax, jangan cuma minta maaf secara pribadi. Kita harus memberikan klarifikasi kepada orang-orang yang sudah terlanjur mendengarnya dari kita. Jika kita menghilangkan barang teman kita harus menggantinya, bukan minta maaf. Beranikanlah diri untuk membereskan kekacauan yang kita hadapi. Itu adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Mari ubah karaktermu, ubah tindakan, ubah ucapan, ubah pikiran. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kau makin serupa dengan Yesus, maka engkau akan berdiri atas kebenaran. Jika engkau salah, minta maaf. Jika engkau lakukan hal yang tidak benar, kembalikan misalnya barang hasil curian, hasil korupsi, apapun itu. Jika engkau lakukan dengan tidak benar atau hanya kata maaf, hanya basa-basi, itu adalah manipulasi. Saya katakan tadi di atas. Nah guys, jangan jadikan kata maaf ini sebagai mantra murahan untuk menghindar dari tanggung jawab kita. Sadarilah bahwa jika kita melukai seorang, ada kepercayaan yang robek. Dan membangun kepercayaan yang robek itu membutuhkan waktu yang lama, kesabaran yang ekstra, dan konsistensi sikap. Jangan paksa orang yang kita lukai ini untuk langsung maafkan kita saja juga. Biasanya ini dalam pacaran biasanya. Maaf ya sayang, aku telah menyakitimu, aku telah berselingkuh, hanya minta maaf. Tidak segampang itu. Beri mereka ruang dan tunjukkan lewat perubahan karaktermu, perubahan hidupmu, bahwa engkau benar-benar menyesal semua tindakan-tindakan.
Ingat selalu pesan ini. Permintaan maaf tanpa perubahan adalah manipulasi. Permintaan maaf tanpa perubahan adalah manipulasi. Jangan cuma minta maaf karena kamu ketahuan salah, tapi minta maaflah karena kamu peduli hati yang terluka. Maaf itu tentang pemulihan, bukan sekedar pelarian. Jadilah saat ini pribadi yang berintegritas. Beranilah untuk mengakui kesalahan kita tanpa pembelaan diri, tanpa kata basa-basi, tanpa kata tapi. Beranilah membereskan puing-puing dampak dari setiap kesalahan yang kita perbuat. Sekali lagi, permintaan maaf tanpa perubahan adalah manipulasi. Jangan hanya kita minta maaf karena kita ketahuan salah, tapi minta maaflah karena kamu peduli pada hati yang terluka yang kau sakiti. Jadi maaf itu tentang pemulihan, bukan sekedar pelarian. Haleluya. Marilah kita makin diubahkan hari demi hari. Kita koreksi kehidupan kita, tindakan kita, perkataan kita, dan pikiran kita koreksi. Kita bertobat, metanoia, berubah dari hal-hal yang lama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini penuh dengan kompromi, basa-basi, manipulasi. Tapi dengan Kristus, standar kekristenan, standar murid Yesus adalah kekudusan, ketaatan, kekudusan itu yang paling utama. Standar kita, standar kekudusan, standar ketaatan, bukan standar dunia ini yang banyak kompromi dan abu-abu semuanya. Ya bisa jadi tidak bisa jadi ya. Yang salah bisa benar, yang benar bisa jadi salah. Itu dunia. Tapi Yesus standarnya tinggi. Kau harus ikut Yesus. Kata Yesus katakan, sangkal diri dan pikulah salib setiap hari, baru engkau ikutlah aku. Jadi sangkal diri kita, lepaskan semua hal-hal yang tidak baik di kehidupan kita, dan pikulah penderitaan setiap hari. Apapun yang kamu alami setiap hari harus kuat bersama Yesus, kuat menanggung beban ini, karena percaya di ujung sana ada cahaya, ada Yesus Kristus yang sanggup berikan engkau kelegaan, sukacita jika engkau tiap hari pikul salib, melepaskan ego, melepaskan kesombongan, melepaskan semua hal yang tidak Tuhan berkenan, untuk engkau makin kuat, makin serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa untuk menutup ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu malam hari ini menegur kami, menasihati kami akan kesombongan dan keegoisan kami. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami kata maaf yang keluar dari bibir kami ini hanyalah usaha untuk menyelamatkan untuk kami sendiri, agar kami tidak disalahkan. Kami tidak benar-benar peduli pada rasa sakit seorang yang kami timbulkan padanya. Kami hanya ingin masalahnya cepat berlalu dengan kata maaf. Tuhan, berikan hati kami yang hancur karena dosa kami, bukan karena kami ketahuan. Ajar kami untuk mempraktekkan metanoia yang sejati, pertobatan yang menghasilkan buah dan perubahan karakter. Matikan ego kami Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk berhenti membela diri dengan kata tapi, dan berikan kami keberanian untuk melakukan pengembalian, memperbaiki apa yang telah kami rusak dalam hubungan kami dengan sesama. Malam hari ini, yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, pertanyaan yang 2000 tahun yang lalu yang Yesus bertanya pada orang lumpuh, orang buta, orang kusta, Yesus bertanya pada engkau malam hari ini juga, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan Yesus. Yesus bertanya juga pada engkau, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan pada Yesus, aku mau sembuh Tuhan Yesus dari sakit penyakitku. Dan percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus, engkau sanggup melakukannya. Dan malam hari ini juga, seketika ini juga, engkau sembuh oleh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, nama di atas segala nama, menyembuhkanmu malam hari ini. Bilur-bilurnya, bekas luka-luka Yesus di atas kayu salib, menyembuhkan engkau malam hari ini. Percaya engkau telah sembuh malam hari ini. Jemaat online yang mengalami masalah dalam keluargamu, Tuhan pulihkan kembali. Yang mengalami PHK,
Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dalam pekerjaanmu Tuhan berkati, kau makin sukses, makin berhasil, usaha-usaha makin berhasil, keluargamu dipulihkan kembali, anak-anakmu diberkati, pendidikan mereka diberkati sampai selesai, biaya semua Tuhan siapkan bagi engkau, orang tuamu diberkati, diberikan kesehatan dan umur panjang. Apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari malam hari ini, dari saat ini sampai merata, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang bau akal akan lewati dengan dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Connected in Jesus, terhubung dengan Yesus. Shalom. Haleluya. Tuhan berkati. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, oh, betapa ku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.